Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Soleka dari kelas Pendidikan Biologi 3 2019 UIN Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan membuat media pembelajaran berbasis video dengan materi biologi yaitu pemanasan global. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Lalu, bagaimana proses terjadinya pemanasan global? Proses terjadinya pemanasan global diawali oleh peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika radiasi panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, metan, dan nitrogen oksida, serta gas lainnya di atmosfer. Panas yang terperangkap akan meningkatkan suhu permukaan bumi di atmosfer, sehingga terjadilah pemanasan global. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Bisa dilihat pada gambar, sebagian panas dari matahari dipantulkan, sebagian lagi terperangkap atmosfer. CO2 dan gas-gas atmosfer lainnya di atmosfer memerangkap panas. Yang kedua yaitu emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga yaitu emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang keempat, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang kelima yaitu deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang keenam, penggunaan chlorofluorocarbons atau CFCs dalam refrigerator, pendingin, seperti contoh kulkas, AC, dan lain-lain. Dan faktor yang terakhir yaitu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa ada yang menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya glasier. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat, begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas, dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Yang kedelapan, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Yang kesembilan, terjadinya kebakaran hutan.
Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Yang ke-10, meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Yang ke-11, gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada dalam 60 terakhir, seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini. Yang ke-12, meningkatnya resiko kesehatan. Dengan semakin banyaknya jumlah karbon dioksida terperangkap di atmosfer, kualitas udara untuk pernapasan semakin buruk dan sulit didapat. Jika pemanasan global berlanjut, menurut sebuah perkiraan, Amerika Serikat akan menghabiskan sekitar 60 miliar dolar untuk memerangi penyakit pernapasan dan gejalanya. Yang ke-13, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Yang ke-14, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik. Yang kedua, mengurangi deforestation atau penebangan liar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah pemanasan global? Caranya yang pertama adalah kurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik HFC adalah pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Cara yang kedua yaitu menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer. Karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Dan hal ini akan membuat udara pada lapisan atmosfer lebih sejuk dan pemanasan global sedikit teratasi. Cara yang ketiga yaitu tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Seperti disebutkan sebelumnya, pohon merupakan tumbuhan yang menyerap gas CO2. Jadi, jika kita menebangnya, apalagi menebang dalam jumlah yang sangat banyak, akan menimbulkan bahaya jika hutan di bumi terus dieksploitasi secara berlebihan. Dan dampak pemanasan global pun akan semakin buruk, karena tidak ada yang menyerap gas CO2. Cara yang keempat adalah melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer, karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Cara yang selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Kendaraan bahan bakar fosil seperti mobil atau motor merupakan penyumbang CO2 terbesar di perkotaan. Apalagi jika menggunakan kendaraan pribadi, dengan banyaknya pemakaian kendaraan pribadi maka akan menyebabkan borosnya penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Tetapi jika mengurangi penggunaan kendaraan,
maka sedikitnya kita sudah mengurangi emisi karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut. Cara yang selanjutnya yaitu matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Mematikan lampu saat meninggalkan ruangan bisa menghemat listrik dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Gunakan lampu hanya saat diperlukan dan matikan pada siang hari. Matikan juga barang elektronik seperti televisi, kipas, stereo, dan komputer saat kamu tidak menggunakannya. Matikan juga air saat tidak digunakan, saat menyikat gigi, keramas, atau mencuci mobil. Matikan air sampai kamu benar-benar membutuhkannya untuk berkumur. Cara yang terakhir adalah menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Sementara reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas, seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi bermanfaat. Berikut beberapa contoh dari reduce, reuse, dan juga recycle. Yang pertama, contoh reduce, yaitu kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Yang kedua, belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus selain lebih murah juga mengurangi sampah. Yang ketiga, kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Sedangkan contoh dari reuse adalah gunakan kertas di kedua sisi, sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang-orang yang membutuhkan. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Dan contoh dari recycle yang pertama, membuat kompos dari sampah organik, mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton, dan mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Itulah pemaparan materi pemanasan global dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.